ayat 35 Al-Anbiya dan surat 29 Al-Ankabut ayat 54. Pada 3 ayat di surat berbeda tadi Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan mati. Yang dimaksudkan mati di sini adalah mati yang kedua. Yang dimaksudkan mati di sini adalah mati yang kedua. Karena suka atau tidak, kita yang saat ini hidup akan mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Berapa kali mati, Bu? Bu, jangan bisik-bisik. Dari dulu bisik-bisik. Ya. Saya tanya, mati berapa kali, hidup berapa kali? Dalil ini pengalaman apa pengetahuan? Kalau pengetahuan qala Allah wa qala Rasul, dalilnya mana? Katanya pengetahuan. Ini ibu-ibu jawab gak bertanggung jawab amat ibu-ibu. Bu, ini pengalaman apa pengetahuan jawaban ibu tadi? Nah, kalau pengalaman gak usah saya nanya, berarti ibu pernah mati dong. Nah, kalau memang pengetahuan itu pakai Quran apa Quran? Nah, kalau Quran surat berapa, ayat berapa? Quran berita tanggal berapa? Ulang, surat berapa? Bu, jawabnya satu orang, jangan rombengan dong. Surat berapa, ayat berapa? Ibu-ibu ini banyak ngarang ya. Surat 40 ayat 11. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-11. Allah mengkhabarkan kepada kita tentang penyesalan para penghuni neraka. Qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain fa'tarafna bidzunubina ila akhir ayah. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami di neraka ini. Kira-kira ada jalan keluar nggak ke Duta Indah? Kira-kira ada jalan keluar kembali nggak ke Pondok Gede? Ya, jadi ayat ini Allah membenarkan perkataan atau ucapan penghuni neraka bahwa mereka telah dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Ayat ini Allah tidak menjelaskan kepada kita yang dimaksudkan 2 kali hidup, 2 kali mati seperti apa. Jadi kalau ibu ditanya maksud 2 kali mati, 2 kali hidup apa? Jadi surat 40 ayat 11 penjelasannya ada pada surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-28. Jadi penjelasan 2 kali mati itu dapat Anda lihat di surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Rabb kalian, padahal sebelum ini kalian dalam kondisi mati. Mulai dari sempurnanya janin, sebelum ditiupkannya ruh, itulah kematian yang pertama. Summa yuhyikum, kemudian Dia sang pencipta kehidupan dan kematian menghidupkan kalian. Kehidupan pertama dimulai dengan peniupan ruh sampai kondisi kita hari ini. Inilah kehidupan yang pertama. Summa yumitukum,
kemudian dia kelak akan mematikan kalian, dan inilah kematian yang dimaksudkan di 3 ayat tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan mati. Kemudian summa yuhyikum. Kemudian kalian akan dihidupkan lagi. Kehidupan yang kedua dimulai ketika sangkakala yang kedua ditiupkan. Surat 39, surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Silakan lihat ayatnya sendiri. Saya udah bosan juga nerangin melulu. Karena saya lihat ibu-ibu catatannya rapi tapi ingatannya rapuh. Ya, bagus catatannya tapi jelek ingatannya. Baik. Pertanyaannya adalah, kita yang akan menjemput mati atau mati yang menjemput kita? Ingat, bahasanya harus jelas loh. Sebenarnya kita ini sedang menjemput mati atau mati yang menjemput kita? Baik. Kok heran saya, orang-orang di Pondok Gede jawabannya benar tapi dalilnya nggak punya, heran saya. Dalilnya mana, Bu? Bu, antum itu kan PKK, perempuan kejar kajian, bukan? Hah? Dalilnya mana, Bu? Lah, ibu tadi udah jawab, kenapa nggak diminta tidak bertanggung jawab atas jawabannya? Surat 62 ayat yang ke-8. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang selalu kalian ingin lari darinya, innahu mulaqikum, sungguh dia akan datang menjemput kalian, menemui kalian. Berarti bukan kita yang menjemput mati, tapi mati yang menjemput. Gratis lah, gak ada ongkir, gak ada ongkos jemputan, gak ada. Ya, bebas onjut, ongkos jemput. Jelas? Itu dalil pertama, bahwa kematianlah yang menjemput kita, bukan kita menjemput kematian. Surat 4 An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, di mana saja kalian berada, ya, kematian akan mendapati kalian. Ini hujjah syariah bahwa bukan kita yang menjemput kematian, tapi kematian akan datang menjemput kita. Berarti kematian adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Walaupun kalian berlindung di balik benteng yang super kokoh. Andaikan ibu-ibu, bapak-bapak punya duit, lalu berencana bangun bunker anti mati, kata malaikat maut nggak ngefek, nggak ngaruh. Itu dalil bahwa kita akan mengalami 2 kali kematian. Dan ketika datang waktu kematian yang pertama, dia yang menjemput kita, bebas ongkos, gak ada biaya penjemputan, gratis 100%. Jelas? Nah, kalau kematian adalah satu kepastian, maka sudah saatnya kita membuat persiapan. Antum lihat, ya,
dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab kematian dan persiapannya. Sekarang saya hafal hadis dengan bab-babnya supaya carinya mudah. Kalau saya bilang pojok kiri, pojok kanan, antum sesakan gak ada belokan. Ya, jadi silakan lihat Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab kematian dan persiapannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzal ladzati ya'ni al-maut, perbanyaklah mengingat hal yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Punya bini nikmat gak? Emang kalau koid bini bisa dibawa? Lagian bini nggak mau kali kalau lu koid bawa bini. Apalagi kalau ibu-ibu yang meninggal duluan. Ibu-ibu kalau suaminya meninggal nangisnya gimana? Gini loh. Kalau bapak-bapak nangisnya gini. Kenapa? Sambil lihat siapa penggantinya. Apalagi bapak-bapak di Pondok Gede kan rada-rada ganjen kan. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Dia adalah kematian. Masih bab yang sama. Hadis Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab kematian dan persiapannya. An Ibni Umar annahu qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'u rajul minal ansar. Satu hari aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ya, fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memberi salam kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Ya, qal ahsanuhum khuluqa. Nabi jawab, orang mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus akhlak. Jadi Ibnu Umar menceritakan, jadi nanti silakan lihat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Kalau saya bilang Sahih Sunan Ibnu Majah, berarti ibu bapak mesti rujuk pada Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah, yaitu kitab yang sudah dikoreksi kesahihan dan kedhaifannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. As-Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah. Jadi saya kutip dari sana. Di rumah ada Sunan Ibnu Majah enggak? Oh, ini saya tanya, orang apa orangan sawah sih? Anda ini menyebalkan sekali ya. Orang nanya kok diem aja. Di rumah antum ada punya kitab Sunan Ibnu Majah enggak? Beneran? Kalau enggak punya, kata Roma Irama, terlalu. Jadi Nabi ditanya, orang mukmin seperti apa yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Qal, kemudian dia bertanya lagi, fa ayyul mu'min akyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Al-Qais, Qais artinya cerdas, bijaksana. Akyas yang paling cerdas, paling bijaksana. Qal aktsaruhum lil mauti dzikran
wa ahsanuhum lima ba'dahu ya isti'dadan ulaikal aqyas. Kata Nabi, orang mukmin yang paling cerdas, yang paling bijak adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah kematian itu. Paham? Dari hadis ini saya buatkan sebuah teori sederhana. Namanya teori apa-apa. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi. Coba diulangi. Jadi dari hadis tadi saya buatkan sebuah filosofi namanya teori apa-apa namanya. Dari dua hadis tadi saya kemudian membuat sebuah filosofi namanya filosofi apa-apa. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, demi Allah aku pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu sungguh sangat tidak bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi. Antum ini kelihatan cerdas, cuman ternyata di luar dugaan saya ya. Sebenarnya kalau lihat si antum cerdas, cuman otaknya jarang diasah kali ya. Coba ibu-ibu ulangin bu. Jawabannya apaan sih? Baik. Jadi itulah hakikat kematian. Jadi kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Karena katanya dalam Sahih Muslim dalam kitab Ar-Riqaq, apa kata Nabi? Ya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kenapa hakiki di akhirat? Kalau antum susah di dunia, cuman berapa lama sih susahnya? Nggak lama juga kan? Kalau susah-susah masih ada panti sosial bukan? Masih ada rumah gratis bisa tinggal nggak? Di akhirat yang gratis cuma neraka loh, mau nggak loh? Surga nggak gratis loh. Mesti Anda booking dari sini. Adapun neraka gratis. Mau jadi calon BBM nggak? Bahan bakar neraka. Waliya'udzubillah. Jelas? Jadi kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi kematian adalah awal dari sebuah proses kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang terhimpit problem, kemudian pilih mati, apa kata iblis? Goblok. Kalau iblis pakai bahasa gaya Jawa Timuran, goblok banget cemengan itu loh. Goblok banget kau itu loh. Jadi seberat apapun permasalahan, jangan sampai pilih mati. Itu namanya mati konyol namanya. Maka ketahuilah bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Masalah tidak akan selesai dengan adanya kematian. Tapi kematian akan mendatangkan masalah yang baru. Masalah-masalah terlewatkan akan muncul sudah kematian bukan? Zina itu masalah bukan? Terlupakan, semuanya akan muncul sudah kematian bukan? Oleh karena itu pandai-pandailah menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Bukan kayak Pegadaian, menyelesaikan masalah tambah masalah. Saya pernah diundang di Pegadaian. Saya bilang, ini bahasanya syubhat. Bagaimana Anda mengatakan tidak ada masalah? Orang riba kok. Saya jelaskan dosa riba. Masalah nggak, saya tanya mereka. Pada diam. Jawab, masalah nggak? Ketika orang pinjam di tempat Pegadaian, bayar nggak? Bayar Ustadz, masalah nggak? Jadi itu namanya tipu-tipu ala Pegadaian. Sejak saat itu saya nggak diundang lagi. Ini syubhat, saya bilang. Ya, karena kematian adalah merupakan awal dari perjalanan panjang. Hidup ini hanya dua. Sengsara membawa nikmat, atau nikmat bawa sengsara. Nikmat sebentar, sengsaranya abadi. Sengsara sebentar, nikmatnya abadi. Antum pilih yang mana? Nikmat bawa sengsara atau sengsara bawa nikmat? Kalau antum pilih sengsara bawa nikmat, tetangga sama Bilal bin Rabah. Kalau antum pilih nikmat bawa sengsara, berarti tetangga sama Firaun, tetangga sama Qarun. Main golf lo sama Qarun mau? Mereka orang-orang yang bernikmat di dunia bukan? Tetapi mereka orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat. Adapun Bilal orang paling miskin di dunia. Tetapi dia adalah orang yang masuk surga. Makanya mari kita bikin persiapan. Dan persiapan pertama adalah yang jadi konsentrasi kita, sering ke kuburan gak? Ibu-ibu pernah ke kuburan gak? Pernah ziarah kubur kan? Dulu ziarah kubur motivasinya apa? Dulu ibu-ibu belum ngaji sunnah. Jadi kalau kangen orang tua ke kuburan, ini kan perbuatan bodoh namanya. Dalam Sahih Muslim, kitab Zanazah, bab ziarah kubur. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dahulu aku melarang kalian tidak boleh ziarah kubur. Fazuru, sekarang kalian boleh ziarah. Karena hal itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi tujuan kita ziarah kubur agar kita ingat kita ini camat, calon mati. Coid, calon koid. Jelas? Bukan ingat si mati. Bodohnya ingat si mati. Ingat bahwa kita bakal menempati tempat yang sama seperti mereka. Sehingga kita dengan demikian mempersiapkan. Ibu-ibu, kalau mau berpergian, kira-kira punya persiapan gak? Ya ingat, otomatis pesawatnya gratis sih. Pesawatnya namanya maut. Gratis tadi. Pilotnya namanya Malakul Maut namanya. Surat 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Jadi malaikat maut itu adalah pilotnya. Pramugaranya bisa dari surga, bisa dari neraka, tergantung antum calon penghuni surga atau neraka. Lihat surat 6 ayat 91 atau ayat 61. Ada malaikat penggiring bersama dengan malaikat maut. Antum lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Janazah, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Kalau yang meninggal orang mukmin, maka Allah mengutus para malaikat pengiring dari surga. Kalau dia calon penghuni surga, membawa loyang dari surga, kafan dari surga, yang diletakkan ruhnya di atas kafan dan di atas loyang itu.
Begitu sebaliknya jika orang kafir, malaikat penggiringnya dari neraka. Loyang dan kafan pun dibawa dari neraka. Haditsnya panjang sekali. Kalau antum mau pergian, terminal keberangkatan di seluruh permukaan bumi. Dalilnya, ini bedanya saya sama ustadz yang lain. Saya suka ngakal-ngakal tapi pakai dalil loh. Kalau antum bepergian ada terminal keberangkatan bukan? Di seluruh permukaan bumi. Surat 31 ayat yang ke-34. Perkara gaib yang keempat apa? Ya? Apa kata Allah? Perkara gaib yang keempat apa? Yang kelima apa? Ainama tudrikul mautu. Dan kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti seluruh permukaan bumi adalah terminal keberangkatan bukan? Lihat dalam Sunan Ibnu Majah tadi. Kitab jenazah. Bab kematian seorang mukmin, kematian akan datang, kata Nabi apa? Jika seseorang ditentukan Allah kematian di tempat mana, Allah jadikan dia berhajat ke tempat matinya di sana. Berarti antum tinggal di Pondok Gede boleh jadi mati di Ambon loh. Antum tinggal di Bekasi boleh jadi meninggalnya di Subang misalnya. Sebab dasar tadi. Ya. Sebab di mana saja kamu tidak tahu, ya, di bumi mana kamu akan dimatikan. Pertanyaannya, kita kemana? Ke terminal transit. Kubur. Kubur itu adalah terminal transit. Lihat surat 23. Ingat, habis ini saya nanya, hari ini tidak Anda nanya saya nanya antu loh. Saya udah capek aja masih ditanya lagi, yang bener aja dong jadi murid. Hari ini saya pengen uji tingkat kecerdasan antum. Antum cerdas saya enggak? Terminal transit namanya barzakh. Namanya alam kubur. Betul? Idzal quburu bu'athirat. Jika kuburan dibongkar, berarti kuburan bukan tempat hunian tetap kan? Ya, lihat surat 23 Al-Mu'minun ayat yang 100. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika manusia dikubur, dia minta kembali ke dunia untuk berbuat kebaikan. Kata Allah sekali-kali tidak, itu hanyalah ocehanmu saja. Dan di hadapan mereka itu barzakh. Barzakh itu adalah, apa arti barzakh? Barzakh artinya yang membatasi dua tempat. Sesuatu yang berada di tengah-tengah antara dua tempat namanya barzakh. Dalam Quran kata barzakh diulang 3 kali. Pertama ayat yang saya bawakan tadi. Yang kedua surat 55 ayat 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan kami batasi dua laut itu, di tengah ada barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Pemisah antara apa? Antara tawar dan asin. Surat 25 Furqan ayat 48. Jadi barzakh artinya yang membatasi dua tempat. Alam barzakh artinya alam yang berada di antara dunia dan akhirat. Faham anak-anak? Dan kita nunggu itu sampai dibangkitkan. Berarti ini terminal transit bukan? Faham? Nanti pada hari haknya kita menuju terminal kedatangan namanya mahsyar. Mahsyar adalah terminal kedatangan. Keberangkatan pertama sampai terakhir dikumpulkan di sana.
Lihat surat 42 ayat yang ke-7. Di kalimat yang kedua, wa anzirin nasil yaumil jam'i la raiba fih. Dan berilah peringatan hari di mana mereka dikumpulkan di mahsyar. Lalu tujuan terakhir hanya dua. Kata Allah di ayat tadi, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ke surga, satu kelompok ke neraka. Jadi seluruh yang ada di terminal kedatangan hanya dua saja perjalanan. Terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok ke surga, satu kelompok ke neraka. Yuk pengen rombongan kemana? Yakin loh? Udah booking? Insya Allah kita udah booking. Cuma nomor bookingannya masalah di situ kan? Antum kalau bepergian ada bagasi enggak? Bagasi itu amal saleh dan amal buruk bagasi. Betul? Punya paspor enggak? Islam itu paspornya. Visa itu tauhid. Ibu-ibu kalau saya sebutkan dalilnya enggak hafal. Tapi kalau ngasih contoh kan ibu-ibu tukang gosip. Jadi kalau cerita ala gosip dia lebih cepat hafal daripada dalilnya. Jangankan ibu-ibu yang akalnya satu, antum laki-laki akalnya dua dia nggak hafal-hafal. Ketika antum di terminal kedatangan ada ruang pemeriksaan nggak? Seluruh barang bagasi lewat detektor nggak? Itu namanya hisab bukan? Hisab itu adalah ruang pemeriksaan setiap bagasi yang lewat bukan? Setiap barang ditimbang enggak? Mizan namanya. Ini proses yang akan kita lewati. Tapi saya nggak bicara sampai terminal kedatangan dan semacamnya. Cukup transit sajalah. Karena penyesalan di alam kubur itu materinya bukan? Baik. Alam kubur itu adalah awal kebaikan atau keburukan seseorang. Baik. Tadi saya tanya sama antum. Apa yang akan ditemui oleh orang yang mati? Sakratul maut. Sakratul maut merupakan finish batas antara hidup dan mati. Proses peralihan dari kehidupan kepada kematian namanya sakratul maut. Dan semua orang pasti mengalaminya. Lihat surah 50 ayat yang ke-18. Wajaat sakratul mauti bil haq ma kunta minhu tahid. Dan sakratul maut baru akan datang menemuimu, dan itu yang hendak kamu lari menghindarinya. Antum pernah lihat orang sakratul maut? Kira-kira pengen jadi relawan gak? Gak mau. Semua orang tidak ingin menemui namanya sakratul maut. Dan sakratul maut adalah awal orang menemukan kebahagiaan atau kerugian. Karena sakratul maut ada dua. Ada yang endingnya bagus, namanya husnul khotimah. Ada yang endingnya buruk, namanya su'ul khotimah. Antum lihat ending yang buruk. Surat 16 ayat 28. Ini dalil tentang su'ul khatimah. Akhir yang buruk kematian itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Itulah orang-orang yang saat dimatikan oleh para malaikat,
mereka dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Di ayat ini Allah tidak jelaskan matinya seperti apa, sakratul mautnya seperti apa. Surah 16 ayat 28 junto penjelasnya. Surat 6 ayat 93 di bagian yang ketiga dari ayat ini. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut basitul malaikatu aydihim akhriju anfusakum, dan seterusnya. Andaikan engkau wahai Muhammad melihat bagaimana orang-orang zalim ketika menghadapi sakitnya sakratul maut, para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka seraya mengatakan, keluarkanlah oleh nyawamu sendiri. Bahasa Sundanya naon? Nyaho eta teh. Ini dalil tentang su'ul khatimah. Digebukin malaikat loh. Yang jelas tangan malaikat lebih kuat daripada Elias Pikal orang Ambon loh. Jelas? Adapun yang namanya husnul khatimah, lihat di surat 16 ayat 30, 31 dan 32. Orang bertakwa, orang yang menghadapi kematian yang indah. Di ayat 32 Allah katakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Itulah orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka inilah mendapatkan seruan di surat 89. Surat 89 surat apa, Pak? Surat 89 surat apa? Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya. Ya ayyatuhal nafs ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah kematian yang indah. Itulah yang dikenal dengan husnul khatimah. Itu kondisi sakratul maut. Pertanyaannya, antum pengen kondisi ini yang pertama atau kedua? Pengen yang pertama kondisi atau kedua kondisinya? Kondisi, saya juga sama seperti antum. Berharap menemui kondisi yang kedua. Tapi dia tidak mungkin ujub-ujub dong kalau nggak dipersiapkan kan? Sampai sini jelas nggak? Pembahasan sampai di sini dapat ditangkap dengan baik nggak? Ini kok diam sih, Pak? Nggak, saya nggak nanya ibu-ibu, saya nanya bapak-bapak. Bapak-bapak yang tadi saya terangkan dari pertama sampai materi ini jelas ditangkap nggak? Jelas. Udah diterima, dicerna dengan baik. Kalau ditanya bisa jawab enggak? Kalau ditanya bisa jawab enggak? Bisa ya. Jawaban Anda sangat meyakinkan, tapi saya enggak yakin. Jujur aja deh. Makanya antum enggak jawab kan? Jelas? Karena kita bahas soal kubur dan peristiwa yang terjadi padanya. Kubur adalah awal informasi kebahagiaan dan kesengsaraan seorang hamba. Lihat dalam Sunan Ibnu Majah tadi. Kitab Zuhud. Bab kubur dan kelusuhan. Kubur dan kelusuhan. Ya, antum lihat di sana. Ya.
Hani maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Hani maula itu bekas budak ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia bercerita, karena Utsman ibn Affan idza waqafa ala qabri yabki hatta bulla lihyatahu. Utsman itu kalau melihat kuburan dia menangis sampai jenggotnya basah kuyup. Jenggotnya Utsman tidak seperti jenggot antum yang hanya berapa lembar. Antum bayangkan betapa lebatnya jenggotnya Utsman bin Affan. Kalau basah kuyup berarti dia menangis bukan seperti antum pura-pura nangis kan? Beliau menangis sampai basah kuyup jenggotnya. Kalau antum nangis yang deras hingusnya kan? Utsman bin Affan kalau melihat kubur dia menangis. Dan tangisannya sampai basah kuyup jenggotnya. Ya, faqilalah, lalu dikatakan kepadanya, ya, tazakkaru jannatu wan nar wa la tabki. Wahai Utsman, ketika engkau Nabi menceritakan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, kenapa engkau menangis hanya soal melihat kubur saja? Kenapa Anda bisa menangis? Qal, apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu, innal qabra awwala manazil akhirah. Kubur adalah tempat isyarat pertama tentang akhirat. Terasnya akhirat itu adalah apa? Kubur. Kubur itu ujung dari dunia, terasnya akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Jika seorang selamat di kuburnya, maka selanjutnya dia happy. Jadi kalau dia selamat di kuburnya, maka selanjutnya dia selamat dan bahagia. Ya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashadda min. Kalau dia tidak selamat dari kubur, maka kehidupan selalu menjadi lebih berat baginya. Menunjukkan apa? Orang akan masuk surga atau neraka itu sudah diketahui sejak di kubur. Hadits yang sama, bab yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi berkata, tidaklah seorang meninggal dunia kecuali Allah perlihatkan di kuburnya tempatnya di surga, penghuni surga pagi dan sore, dan Allah perlihatkan neraka bagi calon penghuninya pagi dan sore pula. Betis kubur adalah merupakan awal perjalanan kita menuju akhirat. Anda bahagia atau tidak, Anda sudah rasakan ketika di kubur sana. Orang yang calon penghuni surga bisa melihat surga. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dialami pertama kali di kubur? Pertama yang dikenal dengan fitnah kubur. Perintah kubur itu fit and proper test ya. Antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab jenazah, bab tentang azab kubur. Hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan surat 14 Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan lisan orang-orang beriman di atas tauhid. Kata Bara bin Azib, ini adalah ayat tentang nikmat dan azab kubur.
Karena setiap orang akan ditanya oleh malakain, man rabbuka, dan seterusnya. Ini oleh akidah Ahlus Sunnah disebut dengan fitnah kubur. Hadis tentang fitnah kubur mutawatir makna. Diriwayatkan tidak kurang dari 27 para sahabat. Dan ini proses awal yang akan kita hadapi, yaitu fitnah kubur. Antum kalau saya tanya siapa Tuhanmu, jawabnya pandai, Allah. Siapa Rasulmu, jawab Muhammad. Apa agamamu, Islam. Itu di dunia. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa menjawab di kubur atau tidak. Imam Muslim dalam kitab Zanazah, bab yang menyertai mayit adalah amalnya. Kata Nabi apa? Si mayit akan diantar oleh 3. 2 kembali dan 1 menetap bersamanya. Saya ulangi, lihat dalam apa tadi? Sahih Muslim, kitab Janazah, bab yang menyertai mayit adalah amalnya. Nabi mengatakan mayit diantar oleh 3, kata Nabi. Pertama adalah kerabatnya. Bapak coba pulang bilang ke bini, Dek, kalau Allah takdirkan gue duluan meninggal, mau gak lu paku kepala gue di kuburan? Apa tadinya? What? Gelo lo ya? Lu mati-mati aja, gue cari yang lain kali, masih banyak berondong juga. Ya, itu kalau yang nanya bapak. Kalau yang nanya ibu lagi gimana? Mas, kalau Allah takdirkan saya duluan meninggal, mas mau gak dikubur sama saya? Apa kata dia? Gila lo masih ada juga pengen nikah lagi, lo udah mati lo. Semuanya akan kembali. Sedekat apapun hubungan suamimu, pasanganmu akan meninggalkan engkau sendirian di dalam kubur. Tidak ada yang berkenan menemanimu. Coba ketika suami meninggal, nangis ke si istri, bapak kenapa ninggalin mama sendirian? Tapi disuruh nemani sana, nggak mau kan? Semuanya akan kembali. Betul? Yang kedua, hartanya. Saya yakin antum gak punya Alphard deh. Ya, kalau toh antum punya Alphard, sampai di pemakaman saja dia kembali lagi. Ibu-ibu punya perhiasan, tidak akan dibawa, dipakai mahar untuk laki kawin lagi, Bu. Ibu punya baju bagus-bagus, akan dipakai bini muda, Bu, sama istri baru dari suami. Mendingan disedekahin, Bu. Bapak-bapak sejam senyum, Bu. Semuanya akan kembali. Dan kata Nabi, hanya amallah yang menemanimu. Di kajian amal saleh, dia kawan yang menyenangkan. Jika dia amal yang toleh, maka dia kawan yang menyengsarakan. Ini awal penyesalan atau bahagianya kita di alam kubur. Tergantung bawaan kita. Baik atau tidak amal saleh kita. Setelah melewati proses tanya jawab tadi, fit and proper test tadi. Kalau memang jawabannya baik, hadits dari Abu Hurairah, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Lihat di dalam Bukhari Muslim, Bukhari kitab Janazah, bab tentang azab kubur. Hadis yang panjang sebutan tadi. Setelah orang mukmin ditanya jawabannya baik, lulus, maka yang pertama kali diperlihatkanlah neraka. Jadi orang mukmin yang jawabannya baik, lulus dong. Yang pertama kali diperlihatkan kepadanya bukan surga tapi neraka. Apa kata malaikat?
andaikan engkau kafir, itu tempat hunianmu kelak. Tapi kalau beriman, maka itulah surga tempatmu itu. Kira-kira salto nggak antum? Bertanya kenapa Allah kasih lihat neraka dulu? Untuk membuat orang mukmin merasa gembira. Antum jalan, tiba-tiba terpelir tanpa berjatuh, ada yang nolongin antum. Kira-kira bahagia nggak antum? Seperti itulah Allah menampakkan rahmatnya kepada orang mukmin. Diperlihatkan neraka dulu. Antum kalau ditangkap polisi, disidang 3 jam, kemudian dibebaskan, kira-kira senang nggak? Seperti itulah orang-orang mukmin nantinya. Maka apa kata si orang mukmin ini? Izinkan aku kembali ke dunia, mengkhabarkan berita gembira ini kepada keluarga aku. Apa kata malaikat? Enggak, lu tunggu di sini sampai lu dibangkitin, gak bakal pulang. Ini menunjukkan gak ada roh tinggal di rumah 40 hari, sontuluyu itu. Orang mau kembali minta izin harus jaga diri, gimana senggelonong? Faham? Kan dulu sebelum antum ngaji sunnah yakinnya gimana? Harus tahlilan. 40 hari roh masih di rumah, apa kata iblis? Dia minta izin kembali ke dunia untuk mengkhabarkan berita gembira. Kata mereka, tidak, engkau tunggu di sini sampai kelak engkau dibangkitkan pada hari kiamat. Sebaliknya orang kafir, ya pasti nggak jawab aja. Adri selalu ditanya dia tidak menjawab. Maka yang pertama Allah perlihatkan kepadanya apa? Surga. Ini yang namanya sakitnya itu di sana loh. Kalau ibu kan sakitnya di sini kan. Ketika orang-orang kafir diuji oleh Allah tidak ada jawabannya, maka yang pertama Allah perlihatkanlah surganya. Apa kata malaikat? Andai engkau beriman, itu tempatmu. Tapi karena kamu kafir, tuh tempat hunianmu. Kira-kira bunuh diri enggak? Ini merupakan azab kubur yang paling ringan. Coba bayangkan saja. Faham? Faham? Menyesal sakit hati enggak? Itulah kenapa orang-orang kafir minta kembali ke dunia buat berbuat kebaikan, bukan? Karena mereka diperlihatkan kepadanya surga lebih dahulu. Apa kata malaikat? Andaikan engkau beriman, itu tempatmu yang Allah janjikan untukmu. Tetapi karena kamu kafir, maka itulah tempat hunianmu kelak. Maka apa kata orang kafir? Tuhan, segerakan kiamat Tuhan. Perlambatlah kiamat. Sebab dia tahu apa? Baru kecil aja udah sengsara, gimana gedenya. Peristiwa ini yang Allah sebutkan di surat 32, surat As-Sajdah ayat 21. Walanudhiqannahum la'adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Akan kami merasakan kepada mereka azab yang dekat itu kubur, sebelum kami rasakan kepada mereka azab yang besar itu neraka. Orang kafir tahu itu. Faham? Maka orang kafir kata, ya Tuhan, ya perlambatlah kiamat Tuhan. Artinya apa? Baru di sel aja udah gini, gimana di Nusa Kembang aja, coba lihat. Faham maksudnya? Baru di tahanan polisi saja sudah begitu rumitnya, gimana di penjara benerannya? Maka di sana muncul penyesalan. Lalu apa kata mereka? Ya, coba lihat penyesalan. Orang yang menunda-nunda kebaikan kemudian minta penundaan waktu, kesempatan yang kedua. Antum lihat di surat 63 ayat yang ke-10. Hatta idza hadara ahdahumul maut qala, ya. Kata Allah, fa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ketika kematian datang, dia berkata, Tuhan, andaikan aku dikasih waktu sebentar aja. Ibu kalau masak kan begitu modelnya kan? Sebentar aja. Fa asaddaqa, aku pasti bersedekah. Wa aqum minas salihin, dan aku pasti berusaha menjadi orang saleh. Namanya telmi bukan? Telat mikir namanya. Sadar pas sudah koid. Ini penyesalan. Mumpung Allah masih memberikan ruh ada di badanmu, masih ada waktu, bersegeralah beramal. Jangan sampai Anda termasuk orang yang menyesal tadi. Jangan dikasih tahu mari kita jadi orang salih, lagi proses. Masya Allah, prosesnya lama, nggak ada progresnya. Saya punya cerita. Saya punya murid ibu-ibu. Suatu hari ketemu saya di Plaza Indonesia. Jangan tanya saya ke sana ngapain, jahit baju. Karena saya punya tempat jahit di Plaza Indonesia. Ketika saya naik eskalator, ada dua ibu. Assalamualaikum Pak Salim. Saya jawab, waalaikum. Pak, kami orang Islam, kok waalaikum sih? Kan gak ada tanda keislaman pada kalian berdua. Wanita muslimah itu jilbabnya ayu rafna, kata Allah di surat 3359. Kalian gua gak pakai jilbab, misalnya kalian muslim. Muka kalian kayak Yohana dan Maria. Pak Salim, kami ini murid Bapak loh. Emang ngaji di mana? Di satu tempat. Udah berapa lama ngajinya? 3 tahun Pak. Masa nggak ada perubahan? Proses. Masya Allah. Ya. Saya jawab, tahu monyet Sarimin nggak? Tahu Pak. Hanya 3 minggu jadi setengah manusia. Masih 3 tahun gak ada perubahan, mendingan Sarimin monyet. Jadi kalian berdua namanya mamon. Mama monyet saya bilang. Dia menunda-nunda berbuat baik. Sampai kematian datang menemuinya. Penyesalan itu datang. Ya. Laula akhatini ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kesempatan sebentar saja. Fa asaddaqa, kami pasti bersedekah. Wa aqum minas salihin, dan aku pasti berbuat menjadi orang yang lebih saleh. Tuhan, nama saya selama ini Ehah Solehah, Ihin Solihin, anaknya Ikah Sodiqah, dan kakek saya Ikin Sodikin. Please kembalikan aku ke dunia. Aku minasalin agar aku berbuat saleh. Apa kata Allah di Isra? La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali ajalmu tidak ditunda. Emang di situ TKW. Kalau selekon minta diperpanjang, enak aja loh. Itu contoh penyesalan di alam kubur. Atau contoh yang lain, surat 21 tadi. Surat 23 tadi, ayat 99 dan 100. Hatta idza hadara ahdahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Dia menunda-nunda imannya, dia menunda-nunda ketaatan, dia menunda-nunda ibadah kepada Allah sampai datang kematian kepadanya. Dia berkata, Tuhan, kembalikan aku ke duta indah. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa berbuat kebaikan yang dahulu aku tinggalkan ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kan hanya igawan Allah. Dan ini barsa kata Allah, lo nunggu sampai nanti Allah dibangkitkan dari sini. Penyesalan ini tidak berakhir sampai di situ. Ketika dibangkitkan di mahsyar, Masya Allah. Lihat surah 14 ayat 42 dan seterusnya, surat Ibrahim. Apa kata mereka?
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, andaikan kami kembali ke dunia, kami pasti memenuhi seruan-Mu dan seruan Rasul-Rasul. Sewaktu masih di Bekasi, disuruh ikut sunnah, Wahabi lo. Ya. Tapi begitu di mahsyar, kalau kami kembali ke dunia, kami penuhi semua seruan Rasul-Mu ya Allah. Kami ittiba di atas sunnah Rasul-Mu ya Allah. Orang yang menunda menolak sunnah, saat dibangkitkan di mahsyar dia menyesal. Salah itu berarti apa? Kalau aku kembali ke dunia, aku pasti penuhi semua seruan-Mu ya Allah. Dan aku ikuti semua Rasul-Rasul-Mu ya Allah. Penyesalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Ketika di dunia dikasih tahu, mari kita ittiba di atas sunnah. Kalau mau ittiba, mau pergi naik onta sana lo. Apa kata iblis? Dasar goblok lo. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu masuk neraka, sama begitu. Coba lihat surat 32 As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini bentuk penyesalan orang yang menunda-nunda kesempatan yang Allah berikan. Penghuni neraka datang menundukkan kepala depan Allah seraya berkata, Tuhan, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami mendengar dengan telinga kami dahsyatnya azab neraka ini. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia agar bisa berbuat kebaikan. Masya Allah. Jelas? Pertanyaan, antum pengen gak jadi bagian dari itu? Woi, ditanya kok diam? Antum pengen gak jadi orang-orang yang menyesal tadi? Lakukan sesuatu agar kita orang yang kelak menyesal. Bahkan orang kafir, antum pikir orang kafir itu cerdas ya? Orang paling bodoh itu orang kafir. Dan orang kafir sadar kalau dia paling bodoh pas di neraka. Lihat surat 67 ayat 10 dan 11. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata orang kafir? Andaikan dahulu di dunia kami mau mendengarkan risalah Islam dan menggunakan akal-akal kami. Menunjukkan orang kafir punya otak tapi nggak punya akal, bukan? Sama nggak dengan binatang? Binatang punya otak, antum punya otak, bukan? Yang bedakan antum sama kambing apa? Akal. Tapi masih lebih berharga otak kambing, bisa digulai loh. Otak antum bisa diapain? Coba saya tanya. Maka orang kafir sadar kalau dia nggak punya akal, dia punya otak tapi nggak punya akal. Oleh karena itu Allah katakan orang kafir itu seperti binatang. Lihat surah 47 ayat 12. Kenapa Allah katakan orang kafir hidup seperti binatang? Karena tidak menggunakan akal, lo punya otak tadi. Penyesalan ini tidak lagi ada gunanya sama sekali. Tidak ada kesempatan kedua. Maka gunakanlah waktu kita sebaik-baik. Sebelum terjadi apa-apa, kita persiapkan apa-apa supaya nggak akan diapa-apakan. Maka sekali lagi, penyesalan itu berkelanjutan. Ketika sakratul maut kita menyesal. Ketika di alam kubur kita menyesal. Terus seperti itu. Dan ke dunia hanya untuk apa?
melaju ke karir jadi bupati? Ya enggak kali. Ya, tidak ingin melanjutkan karir jadi caleg. Tahu caleg enggak? Calon edan gue. Caleg itu calon edan gue. Atau udah caleg, enggak dapat gila. Dapat pun gila. Yang banyak korupsi siapa? Legislator bukan? Bikin undang-undang gila-gilaan bukan? Jadi orang yang sudah mati menyesal pengen kembali bukan untuk melanjutkan karirnya, bukan mengumpulkan kekayaan, bukan untuk menambah koleksi bini, enggak. Hanya ingin memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, ingin berusaha menjadi orang yang lebih saleh. Tapi sayang, penyesalan ini tidak lagi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira tema sudah terpenuhi dan saya sudah kecapean. Ada pertanyaan, saya tanya dulu. Mana panitia? Ada sesi tanya jawab nggak? Karena saya tanya, posisi antum enak mana? Ditanya atau bertanya? Ketahuan nggak cerdas, maka mengusulkan bertanya dulu. Ketahuan sekali. Jadi antum lebih posisinya enak bertanya daripada ditanya ya. Kalau saya juga punya jawaban, antum lebih enak bertanya daripada ditanya gimana? Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika ziarah kubur, apa yang harus dilakukan? Karena biasanya saya membaca Al-Quran, surah Yasin dan lain-lain, dan berdoa serta membawa air untuk dituangkan di atas kubur. Sunnah menuangkan air itu pas awal kematian saja, kubur pertama. Adapun bawa air sudahnya tidak ada tuntunan sama sekali. Itu satu. Yang kedua, membaca Quran di atas itu menyelisih sunnah. Kata Nabi, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Lihat Sahih Bukhari dan Muslim, kitab keutamaan Al-Quran. Bab baca Quran, memperbanyak Quran di rumah. Kata Nabi, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Berarti di sini tidak boleh menyamakan rumah dengan kuburan, bukan? Jadi kalau bapak baca Quran di kuburan, berarti sama nggak dengan melanggar larangan ini, bukan? Faham? Jadi larangan membaca Quran di kuburan karena ilahnya tadi. Kata Nabi, jangan kalian menyamakan rumah kalian seperti kuburan. Maka perbanyaklah membaca Quran pada rumah-rumah kalian. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Berarti di sini mengisyaratkan dilarangnya membaca Quran di atas kuburan. Lalu apa yang saya bisa lakukan, Ustaz? Pertama, tujuan antum ke kuburan ngapain? Nostalgia, kangen-kangenan. Orang dalam gak ngerti apa yang kamu datang. Saya pengen doain orang tua saya, Ustaz. Pertanyaan, tidak ada dalil berdoa di kuburan lebih utama kan? Faham? Kalau ingin mendoakan orang tua, kenapa nggak doa antara azan dan iqamah? Kenapa nggak berdoa ketika sujud umpamanya? Kenapa tidak berdoa ketika sepertiga malam terakhir? Bukankah di waktu mustajab berdoa? Faham? Ayahmu membutuhkan doamu, nggak membutuhkan kunjunganmu. Kunjungan ke kuburan kita butuhkan sebagai edukasi buat kita. Bentuk literasi kita kubur. Adapun orang mati tidak mengharapkan kunjungan kita. Yang diharapkan apa? Istighfar, bukan?
Tetapi kalau memang kita ke kuburan, tidak apa-apa, tidak terlarang. Tapi perhatikan adab-adab ketika mengunjungi kuburan. Pertama, buka sandal, tidak boleh injak kuburan ya dengan sandal kita. Lihat Sunan Abi Daud, Sahih Sunan Abi Daud. Dalam bab jenazah tentang adab ziarah kubur. Dua, jangan duduk di atas kuburan. Masih hadis yang sama. Duduk di atas api kata Nabi lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Yang ketiga, ucapkan assalamualaikum ya ahla diyarah. Dan mendoakan doa yang lain yang intinya memohon ampun kepada Allah untuk penghuni kubur. Bukan minta kepada penghuni kubur. Jelas? Jangan minta apa-apa sama ahli kubur. Dia bela diri aja nggak bisa, digebukin aja nggak bisa bela diri, gimana nolongin lo? Jelas? Itulah adab kalau kita mengunjungi kuburan. Kita memohon istighfar kepada Allah untuk penghuni kubur, bukan minta sesuatu dari penghuni kubur. Dia masih hidup aja kamu minta nggak nolong, gimana udah mati? Bismillah Ustaz, apakah dengan membaca surah Al-Mulk bisa terhindar dari siksa kubur? Haditsnya sahih, hasan sahih dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan suratul Mulk. Syalbani mengatakan hanya hasan sahih, wallahu a'lam. Ya. Dan dia juga bisa memberi syafaat kepada pembacanya. Masih hadits Tirmidzi juga. Jelas ya? Masih ada lagi enggak? Maka perbanyaklah membaca surat Al-Mulk. Pertama hadits Tirmidzi. Kata Nabi, suratul Al-Quran 30 ayat. Satu surah dari Quran terdiri dari 30 ayat. Kelak memberi syafaat kepada pembacanya. Kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lapat yang pertama. Lapat yang kedua, orang yang melazimi membaca suratul Mulk, insya Allah dia terselamatkan dari azab kubur. Dari keutamaan surat Al-Mulk ayat 2 tadi. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ada yang lain? Jangan gak nanti di wajah antum terlihat banyak masalah. Silakan. Kami baru tahu ternyata orang beriman juga ingin kembali ke dunia dalam rangka memberi kabar aja kalau iya. Itu dalilnya kita bisa lihat di mana Ustaz? Tadi hadits Ibnu Majah tadi. Ya, dalam kitab Zuhud, kubur dan kelusuhan tadi. Atau Sahih Al-Bukhari. Ya, kitab jenazah. Bab roh orang muslim, orang mukmin dan orang kafir. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ada yang lain? Ada cerita tentang orang yang sebelum meninggal dia katanya punya pegangan ini akhirnya susah untuk meninggal itu Ustaz. Boleh kata itu di bagian suratnya Ustaz? Ada orang punya pegangan ini, pegangan itu, yang dipegang apanya? Aha. Wallahu alam, saya nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham saya. Ya, dulu saya pernah datang ke satu tempat, orang menjelang ajalnya. Ustadz, ini bapak saya punya pegangan. Bagus kalau punya pegangan, jadi gak mudah jatuh, saya bilang.
Sebab kalau jalan nggak punya pegangan bisa kepeleset. Bukan itu Ustaz. Bapak saya ini temannya dukun. Punya pegangan ini, pegangan itu, pegangan itu, pegangan ini. Makanya dia belum mati-mati. Saya bilang, iblis punya pegangan juga waktunya mati-mati. Dia tetap mati walaupun punya pegangan. Kan kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa'ija'at la yastakhiruna sawa la yastakdimun. Tidak akan dipercepat, akan diperlambat. Jadi tidak ngaruhnya dengan punya pegangan ini, pegangan itu. Sudah waktunya datang, malaikat nggak pernah ngaruh dia punya pegangan atau nggak punya pegangan. Serat apapun pegangannya, lepas pegangannya. Ya, ini hanya soal waktu saja. Hanya soal waktu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dipercepat, tidak diperlambat. Jadi tidak ada katanya orang kalau punya pegangan nggak mati-mati. Emang malaikat terpengaruh dengan pegangan takut? Enggak. Tadi apa kata Allah di surat 4 ayat 78? Walaupun berlindung di balik benteng super kokoh tetap mati, bukan? Jadi tidak ada ngaruhnya sama sekali. Tapi Pak, kasihan bapak saya, nanti waktunya mati pasti mati. Saya pulang kira-kira 2 jam saya ditelepon, Ustaz, itu bapak-bapak udah mati. Kan itu udah waktunya. Jelas ya? Kalau sudah waktunya tetap qaid. Kadang yasariuna saat udah stuck, tidak akan dipercepat. Punya pegangan apa? Allah bilang apa tadi? Berlindung di balik apa yang super kokoh tetap akan mati. Jelas? Ini kan keyakinan kena syubhat. Ya karena bangsa kita kan bangsa mistis, bukan? Bahkan kadang-kadang saya suka guyon dengan soal iblis. Antum kalau ketemu iblis coba nanya. Judulnya andaikan iblis bisa ngomong. Beli. Itu nama akrabnya iblis, Beli ya. Beli. Negara mana yang jarang kamu datangin untuk sesatkan? Indonesia. Kenapa? Udah sesat duluan sebelum saya sesatkan. Bahkan saya pun takut disesatkan mereka. Coba lihat. Makanya kalau orang Indonesia mengatakan a'udzubillahi minak, saya kaget. Saya tanya dia, setan mana lu berlindung? Lu juga setan kan? Sesama setan kok nelikung. Karena keyakinannya aneh-aneh. Ya. Bahkan iblis pun takut berteman dengan mereka. Izin bertanya, Ustaz. Gak usah izin, emang waktu tanya jawab. Apakah bila anak meninggal akankah bertemu dengan orang tua, roh orang tua? Dengan orang tua saya tidak. Orang tua saya telah wafat duluan. Roh orang mukmin ketemu dengan orang mukmin jelas. Allah akan pertemukan. Surat 52 ayat 21. Dia surat At-Tur ayat yang ke-21. Alladzina amanu wattaba'u dzurriyyatahum bil iman alhaqna ilaihim, dan seterusnya. Orang tua yang beriman dan anak-anak mereka akan dipertemukan mereka. Orang mukmin akan bertemu dengan orang mukmin. Orang kafir nggak bertemu. Orang lagi azab gimana ketemunya? Jelas ya? Orang kafir nggak bertemu, orang lagi diazab gimana bisa jalan-jalan? Adapun orang mukmin akan bertemu dengan saudara-saudaranya mukmin. Wallahu a'lam. Ada lagi enggak? Ini enggak nanya dua kemungkinan. Sudah mengerti atau justru tidak mengerti. Tapi saya husnudzan udah mengerti kayaknya.
Karena antum sudah mengerti dan saya sudah capek masalah. Baik, ibu-ibu masih ada pertanyaan nggak? Silakan dek, cepat tanya. Baik, kalau makan di kuburan berarti duduk-duduk seenak perut dong. Ini namanya penyalahi syariat. Yang namanya bikin makan-makan berarti orang pasti duduknya nggak beraturan kan? Sementara Nabi melarang duduk di atas kuburan, bukan? Ini tidak boleh. Apalagi makan-makan di kuburan, itu logika preman namanya. Dan kita orang muslim tidak boleh seperti itu. Kalau dulu kita tidak tahu dimaafkan, kalau udah tahu tidak boleh kita lakukan. Namanya juga tidak tahu. Semoga Allah mengampuni kita dan orang tua kita yang tidak tahu. Kalau kita tahu jangan lakukan. Itu tidak beradab kepada penghuni kubur. Jelas ya? Orang makan tuh di restoran sore pagi, pagi sore, bukan di kuburan. Di sederhana dan semacam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, tidak sesuai tema. Bagaimana dengan saudara yang berhutang tapi sepertinya tidak mau membayar hutangnya dan selalu menghindar? Bagaimana sikap saya? Ini mestinya ada namanya consulting fee. Kan tanya soal utang. Saya bukan debt collector loh. Emang yang tukang nagih utang kebanyakan orang Ambon kan? Jadi dari seorang Ambon tanya utang. Saya punya teman orang Ambon banyak jadi debt collector memang. Dan sebenarnya sudah saya ruken dan sudah tobat. Tapi kalau antum tanya sikap saya gimana, ya pertama nagih baik-baik, itu hak antum. Kalau antum bawa dia ke polisi nggak salah, tidak ada ulama yang melarang itu. Karena ini kezaliman. Sudah diberi pinjaman, waktu bayar tidak bayar, ini kezaliman namanya. Tidak ada satu ulama yang mengatakan jangan laporkan dia ke polisi. Boleh, semua ulama sepakat. Orang berbuat zalim maka boleh dilaporkan kepada yang berwajib untuk menaklukkan penagihan. Tetapi kalau antum bersabar, maka itu lebih baik. Kalau antum bersabar maka itu lebih baik. Pahalanya, satu hari Anda dapatkan pahala sedekah sebanyak hutang Anda berhutangkan kepada dia. Kata ibu-ibu, itu kalau 10.000 Ustaz, ini 500 juta Ustaz. Kalau ibu bebaskan dia dari hutang, maka Allah bebaskan ibu dari neraka. Hadis Bukhari, Muslim dan lain. Kata ibu-ibu, gak bisa Ustaz, gue pengen bebas dari neraka, tapi kalau 50 juta lumayan Ustaz, bisa beli motor baru itu, buat kajian itu. Jadi menurut syariat itu muamalat. Prinsip muamalat, la tazlimuna wa la tuzlamun. Surat 280. Jangan engkau menzalimi orang lain, dan jangan juga kamu mau dizalimi oleh orang lain.
Itu prinsip muamalat dalam Islam. Kalau orang itu berbuat zalim, boleh melaporkan dia ke polisi atau pihak berwajib untuk bisa membayar. Tapi kalau Anda bersabar, maka pahalanya adalah bersedekah sebanyak yang Anda utangkan kepada dia. Kalau Anda bebaskan hutang dia, maka Allah bebaskan antum dari neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar jika kita ziarah kubur, orang yang ada di dalam kubur akan bangun menghadap kita. Apakah itu benar adanya? Aneh-aneh itu. Dari mana taunya? Dulu saya dimarahin guru saya. Saya ini bermasalah ketika sekolah. Dianggap murid bermasalah. Saya SD di Ambon itu, SD-nya itu ada, kalau ada SD negeri ada guru muslim non muslim. Datang guru non muslim perempuan. Dengan semangat dia bilang, anak-anak selamat pagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bu, yang punya Tuhan Yesus kan ibu, kenapa ibu bawa ke sini? Tuhan kan bukan Tuhan kami, Bu. Jadi kami tidak butuh kasih sayang Tuhan Yesus, oke? Karena dia bukan Tuhan kami. Ibu gurunya terkaget-kaget. Oh, ibu salah. Dia rubah. Dalam kasih Tuhan, Tuhan yang mana dulu, Bu? Tuhan ibu sama saya kan beda, Bu. Ibu guru marah. Kata kepala sekolah, jangan cari masalah sama anak itu, you stres. Itu ada tuh pintar ngomong. Anak itu tua sebelum waktunya. Jadi jangan kamu ladiri dia. Emang gak salah dia ngomong kan? Karena dia dididik untuk memprotek agamanya. Ibu silakan bicara lah, gak usah Tuhan itu segala macam. Ini kan lagi pelajaran matematika. Apa urusan sama Yesus? Ketika saya SMP, guru akidah akhlak cerita tentang azab kubur. Badannya berbelatung bla 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 bla, ceritanya omong kosong. Saya tanya, Bapak yang ngalamin? Saya ini orangnya kada aneh, guru-guru sebenarnya saya aneh. Saya tanya, Bapak itu pengalaman pribadi Bapak? Dia nanya, emang kamu gak yakin azab kubur? Yakin. Tapi cerita yang Bapak ngarahkan gak ada di Quran dan hadis, Pak. Yang namanya belatung bukan azab kubur, emang bangkai busuk yang berbelatung lah. Saya bilang belatung itu setiap orang mati, orang saleh juga berbelatung, Pak. Sejak itu guru saya hati-hati kalau masuk kelas, dia lihat saya, dia hati-hati ceritanya. Saya dianggap aneh. Jadi itu contoh-contoh, kita mesti kritis. Saya punya jam olahraga jam 12 siang. Gelo kan? Sementara olahraga, saya dipanggil kepala sekolah. Karena ada pidato, yang disuruh mewakili sekolah pidato. Saya bilang ke guru olahraga, Pak, saya dipanggil kepala sekolah, sementara ada pelajaran olahraga. Pergi nak ketemu kepala sekolah, dia pemimpin tertinggi di sini, mesti dipatuhi. Saya pergi menghadap kepala sekolah. Keluar azan. Saya pergi sholat dong azan. Saya kembali dimarahi sama guru olahraga. Kenapa kamu lama? Sholat dulu, Pak. Kenapa kamu sholat? Lah tadi Bapak kan bilang. Kan kamu lagi olahraga, kenapa sholat? Lah tadi kan Bapak bilang. Kepala sekolah pemimpin tertinggi. Lah Allah lebih tinggi dari kepala sekolah kan? Terus salahnya di mana, Pak? Saya orangnya gak takut-takut loh. Biasa aja bicaranya gak takut-takut. Apa kata guru olahraga? Kamu gak usah olahraga, duduk di situ. Saya duduk aja, gak maksa juga.
Alhamdulillah. Terus dia bilang gini, nanti kamu nggak lulus olahraga, nggak apa-apa pak, nggak ngaruh juga. Itu atlet juga miskin sampai tua nggak ngontrak rumah pak. Padahal atlet internasional kere pak, jadi olahraga nggak ngaruh pada ekonomi. Oke, bye bye. Jadi jangan percaya cerita omong kosong, ya. Ketika kita datang orang mati datang menghadap, tanya emang ada dikasih tahu kamu dia menghadap? Masya Allah, ini perkara gaibiah. Perkara gaibiah tidak boleh diberitakan dengan dalil syar'iyah. Dan tidak ada mengatakan orang mati datang menghadap ketika kita datang. Emangnya kita bertamu apa sama orang? Aneh-aneh ceritanya. Kira-kira kalau iblis dengar gimana? Makanya iblis nggak mau ke Indonesia lagi kan? Apa kata iblis? Ceritanya yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ustadz, bagaimana dengan mazhab Syafi'i yang mensunahkan membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya di sisi kuburan? Pertanyaannya, Imam Syafi'i bukan syari, pembuat syariat. Pendapat Imam Syafi'i dapat diikuti tidak bila sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tadi Nabi mengatakan tidak boleh baca Quran di kuburan, bukan? Pertanyaan, Imam Syafi'i mengatakan jangan kalian mengikuti pendapatku jika masih Quran dan Sunnah. Itu wasiat Imam Syafi'i. Ingat, Imam Syafi'i bukan pembuat syariat. Paham? Pendapatnya bisa benar, bisa salah. Bila pendapatnya tidak sesuai Quran, tidak boleh diikuti. Karena namanya imam tidak maksum dari kesalahan. Wallahu a'lam, ya. Ada yang lain? Silakan, Dek. Baik, boleh tidak boleh mesti ada dalil. Enggak ada hadits yang sahih yang mengisyaratkan bahwa boleh mengazankan. Azan itu perkara dunia atau perkara agama? Perkara dunia kan? Perkara ibadah atau perkara adat? Ibadah bukan? Hukum asal ibadah adalah haram. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya. Enggak ada dalil menjelaskan semai diazanin. Saya punya cerita. Ada orang Ambon meninggal di Pondok Rangon. Ada orang dari masjid menyertainya. Saya tanya, Bapak mau ngapain? Mau ngazanin semai di kubur, Pak. Saya tanya, Bapak punya anak enggak? Punya. Berapa? 3. Tiap subuh Bapak bangunin gak sholat subuh? Enggak. Kenapa anak gak dibangunin? Kenapa orang mati dibangunin suruh sholat? Ya. Begitu giliran mau azan, ini tukang azannya udah tidak ada lagi. Orang Ambon tanya, mana tukang azan? Udah kabur, saya bilang. Pas kita kembali, kita sholat di masjid, Pak kenapa menjadi azan? Saya mikir-mikir, iya juga ya. Lah anak saya nggak saya bangunin sholat subuh, orang mati kok saya suruh bangun sholat gimana? Ya, jadi ini aneh bin ajaib kan? Jadi tidak masalah seperti bayi diazanin, ada sunnahnya bukan? Karena ada dalilnya. Adapun bayi diazanin, cari sampai bulu rontok, lebat lagi, rontok lagi, lebat lagi. Nggak ada hadits yang sahih menjelaskan akan hal itu. Jelas? Dan dalam urusan agama tidak ada dalilnya maka tertolak. Bahkan kata Nabi, ini termasuk ihdas, perkara baru dalam
agama. Wallahu a'lam, ya. Baik, waktu saya dijadwal 10.30. Ya, dari 8.30 sampai 10.30. Masih ada 20 menit waktu antum bertanya. Tapi kalau antum nggak bertanya, alhamdulillah. Daripada saya nanya bikin antum repot. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Baik. Ini saking banyaknya masalah, bingung mau nanya yang mana duluan, ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 7 September 2024 jam 9 pagi oleh Ustaz Abdul Wahid Rahman dengan tema sebab datangnya dosa. Semoga kita dimudahkan dalam setiap untuk musafi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.